Angkatan Laut AS diperintahkan untuk bersiap menghadapi perang dengan China pada 2027. Angkatan Laut AS merilis dokumen strategis baru pada tanggal 19 September yang berfokus pada penanggulangan agresi China di Indo-Pasifik. Dokumen tersebut mengarahkan Angkatan Laut untuk mengembangkan kesiapan menghadapi kemungkinan perang dengan Republik Rakyat China pada tahun 2027, mengacu pada persiapan China untuk kemungkinan invasi ke Taiwan di tahun yang sama. Dokumen berjudul, Rencana Navigasi untuk Angkatan Laut Tempur Amerika, tersebut menyatakan bahwa Angkatan Laut secara tegas mengakui perlunya memiliki kekuatan yang lebih besar dan mematikan. Pada tahun 2027, Angkatan Laut AS akan lebih siap untuk pertempuran berkelanjutan sebagai bagian dari kekuatan gabungan, dengan memprioritaskan Republik Rakyat China sebagai tantangan utama dan berfokus pada penguatan ekosistem pertempuran gabungan. Pemerintah China mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya yang harus bersatu dengan daratan utama dengan cara apapun yang diperlukan. Namun, Taiwan memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih secara demokratis dan belum pernah berada di bawah kendali China. Meskipun demikian, pemimpin China, Xi Jinping, telah memerintahkan militernya untuk bersiap menghadapi perang dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menginvasi Taiwan. Pemerintah China telah terlibat dalam pembangunan kapal besar-besaran selama lebih dari 1 dekade, yang memperluas armada kapal perang, kemampuan drone, dan persenjataan nuklirnya. Yang paling penting dalam skenario invasi Taiwan, China juga telah meluncurkan kapal induk dan kapal perusak canggih, yang menjadi masalah bagi Amerika Serikat. Angkatan Laut AS memiliki jauh lebih sedikit kapal di kawasan tersebut dibandingkan dengan China, karena mereka harus menyebarkan kapal-kapal mereka lebih luas untuk mempertahankan kehadiran militer global. Sebaliknya, China dapat memposisikan sebagian besar unit angkatan laut dan penjaga pantainya di dekat rumah, di mana mereka dapat mendapatkan perlindungan dari unit berbasis darat dan lebih mudah menjaga jalur pasokan mereka. Sebuah laporan Kongres yang diterbitkan pada bulan Juli menemukan bahwa militer AS kurang memiliki kemampuan dan kapasitas yang diperlukan untuk yakin dapat mencegah dan memenangkan pertempuran melawan China. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa China kemungkinan akan meningkatkan perilaku bermusuhan dalam beberapa tahun mendatang untuk menormalisasi tindakan melanggar hukum di sekitar Taiwan, karena mereka berusaha memanfaatkan kurangnya kemampuan AS untuk mencegah konflik. Tujuan utama dari dokumen baru Angkatan Laut ini adalah pemenuhan Proyek 33, sebuah inisiatif Angkatan Laut yang bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan dengan menghilangkan penundaan dalam pemeliharaan, memperluas penggunaan sistem otonom dan robotik, serta meningkatkan perekrutan Angkatan Laut, di antara hal-hal lainnya. Dokumen tersebut menyatakan, kami tidak dapat membentuk Angkatan Laut tradisional yang lebih besar dalam waktu singkat, dan kami juga tidak akan mengandalkan jumlah besar tanpa kemampuan yang tepat untuk memenangkan kontes kendali laut. Tantangan operasional jangka pendek menuntut kami untuk segera mengintegrasikan kemampuan robotik dan otonom yang telah terbukti. Pada tahun 2027, Angkatan Laut akan mengintegrasikan sistem robotik dan otonom yang telah terbukti untuk digunakan secara rutin oleh para komandan. Memperluas penerapan sistem otonom hanyalah sebagian dari upaya, di mana dokumen tersebut menekankan bahwa posisi AS yang lemah di Indo-Pasifik melampaui sekadar ukuran armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China. Dokumen ini mencatat bahwa kekuatan gabungan China sedang berkembang menjadi kekuatan tempur yang terintegrasi, dirancang khusus untuk mengalahkan AS, dan didukung oleh basis industri China yang masif. Dokumen tersebut juga menyerukan Angkatan Laut untuk bekerja sama dengan Kongres guna mengamankan rantai pasokan kritis dan menetapkan visi di mana semua markas armada akan memiliki pusat operasi maritim mereka sendiri. Tujuan dari arahan ini adalah untuk memastikan bahwa Angkatan Laut AS dapat mempertahankan keunggulan dalam komando dan kendali, intelijen militer, serta manuver, bahkan melawan musuh yang secara jumlah lebih besar di wilayah yang luas dan tersebar. Dokumen tersebut menegaskan, kita harus memenuhi semua tujuan dalam rencana navigasi ini untuk menyiapkan personel dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bertempur dan menang hari ini, pada tahun 2027, dan seterusnya.